Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita, saudaraku, mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi dung sau di pamudi nakok masa sada satu duluk martangiang. Asa dung bot ari holas sahalak nanama bisi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Dua Yesus Kristus. Coba kita bayangkan, saudaraku, Yesus sendiri memberikan waktunya bermeditasi, berdoa. Ternyata itu juga mau menyatakan kepada kita, ternyata dibutuhkan juga dari orang percaya waktu, ketenangan untuk bersekutu, berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan. Coba kita lihat dalam nats ini. Yesus sendiri kita lihat menjadi contoh yang luar biasa, yang ia sadari bahwa doa itulah yang dia sadari merupakan caranya berkomunikasi yang paling luar biasa kepada Allah Bapa. Sehingga ia memberikan waktunya naik ke bukit. Olan ibana, sasada ibana. Nah, apakah Yesus itu Allah? Perlu, apakah Yesus itu tidak Allah? Bukan itu yang kita lihat di sini. Namun Yesus menjadikan dalam diri orang percaya itu, supaya setiap orang percaya ternyata perlu membutuhkan ketekunan di dalam doa, memberikan waktunya. Kalau kita katakan adalah dengan ketenangan berdoa. Maka banyak cara sekarang ini dalam gereja memberikan waktunya. Ada yang ke puncak, ada yang ke bukit, bermacam-macam. Tapi yang kita lihat di sini adalah bagaimana di dalam diri kita
seperti Yesus melakukan di tengah-tengah keheningan itu, dia menerima sebuah kekuatan. Mengapa perlu keheningan itu? Karena keheningan itu adalah merupakan sebuah cakrawala yang kita katakanlah menerima. Tempat yang kita sadari Allah memberikan waktu kita untuk meluangkan, menerima sebuah dengan doa dan permohonan kita. Mengapa kita sebut ada rumah doa, ada di bukit doa, ada ini, ada rumah doa. Bukan berarti Tuhan itu hanya hadir di situ, bukan itu maksudnya. Di semua tempat hadir Tuhan, tetapi ada jauhnya, ada artinya kita sedikit memberikan waktu kita di tengah-tengah keheningan itu. Berdoa, kalau kita katakan dalam bahasa saudara kita, bersemedi, mengosongkan diri, mencoba. Supaya perlukah? Demikian perlu. Seperti Yesus di sini Allah, karena ia mengembalikan sebuah kekuatan dalam dirinya. Di tengah-tengah keheningan itu ia menyendiri dan berdoa. Di tengah keheningan itu ia berkata-kata kepada Tuhan dan berkomunikasi kepada Tuhan. Seperti itu juga saudaraku, di tengah-tengah keheningan itu baik, itu enak kali berdoa tengah malam, berdoa di pagi, di tengah-tengah kesejukan itu sejuk. Betapa kita akan merasakan sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam doa yang kita katakan di tengah malam saat kita berdoa. Di pagi hari di saat kita berdoa jam 5 pagi berdoa, rasanya sejuk dekat kepada Tuhan itu. Di tengah malam itu di saat kita keheningan itu menerima kuasa Tuhan, tapi kita jarang berdoa. Hanya makan, hanya waktu mau belajar. Maka kita tidak menerima kuasa kehebatan, kepintaran dan keluar biasa keilahian dari Tuhan. Tapi coba kita saudaraku, kita berikan waktu di tengah malam, di pagi hari, keheningan seperti Yesus yang ke bukit itu. Betapa ia merasakan kekuatan yang baru. Ia menerima kekuatan baru dalam dirinya. Hendaklah kita juga di tengah-tengah keheningan itu kita berdoa. Karena doa itu adalah merupakan sebuah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini. Amin.